Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hibati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kembali melantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang terus istiqamah di atas petunjuk beliau. Baik, alhamdulillah tadi sudah diawali dengan diskusi isu-isu tentang surga neraka. Alhamdulillah ya, berarti sudah ada keimanan, ada ilmu ya. Jadi itu adalah isu yang harus dikembangkan ya. Jadi surga dan neraka itu adalah sebuah makhluk atau apa itu ya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memang disediakan ya. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan itu mesti ada balasannya ya. Jadi nggak mungkin kita melangkah tidak ada hasilnya ya. Baik hasilnya baik ataupun buruk, maka mesti ada imbalannya. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan, bahwasanya kebaikan itu mesti akan diganjar dengan kebaikan. Jadi hidup kita di dunia ini adalah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu juga jadi perbincangan antara Allah dan malaikat. Kalau kita telusuri terus sebelum manusia ini belum diciptakan ya, kalau kita telusuri sebenarnya Islam ini semakin didalami semakin luas dia. Itu menunjukkan bahwasanya semakin kita mendalami semakin luas pengetahuannya ya, tentang belum ini apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari manusia, kan kita tuh belum tahu. Kalau kita selami Islam maka semakin kita mengetahuinya. Maka itu pentingnya kita belajar. Nah, di antaranya tadi sudah didiskusikan tentang surga dan neraka. Alhamdulillah sedikit ada yang tahu dalilnya, sedikit ada yang sudah mengaji, mengerti ya. Tidak harus kita tuh langsung dalil itu, perlu jenengan harus di pondok pesantren, ngaji dengan para ulama, fokus dengan hafal hadisnya terus ya. Kebutuhan jenengan sekarang itu adalah mengetahui ya, mengetahui dengan dalil sudah tahu dalil, sudah didengar dalilnya, sudah yakin, sudah seperti itu. Kalau jenengan dipaksa harus menghafal hadisnya, maka jenengan nggak usah sepedaan ya, nggak usah kemana-mana, fokus ngafal doa, ngafal hadis tentang surga neraka itu ratusan hadis ya gitu. Jadi cukup untuk mengetahui ya. Ditanyakan ke ustadz-ustadznya yang ada di masjid masing-masing yang membahas tentang itu, tanyakan gitu. Baik, minggu kemarin kita alhamdulillah di tempatnya Mas itu kita membahas tentang sholatul tatawwu', sholat sunnah. Nah, ini juga salah satu pengantar ya, pengantar gimana cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semua syariat ini ya, jadi intinya gini, Allah ciptakan surga dan neraka sebelum manusia diciptakan. Kan nggak mungkin ya, yang diciptakan oleh Allah nggak ada hasilnya, nggak ada fungsinya, maka diciptakanlah yang menempatinya ya. Diciptakan malaikat, diciptakan jin ya, kemudian terakhir diciptakan manusia ya itu. Kemudian ada pergesekan di sana di surga, itu ada sesuatu yang membuat
tidak sinkron, maka Allah keluarkan, maka terjadilah ya perjalanan hidup manusia dan sebagainya. Nah, ketika Allah ciptakan kita, ya Allah ciptakan kita itu tidak sia-sia. Ya. Kalau kita ini tidak diarahkan, maka kita akan terus mengikuti hawa nafsu kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Bahwasanya jiwa ini selalu ingin melakukan kejahatan. Gitu ya. Jadi intinya jiwa kita ini suka melakukan yang jahat-jahat. Makanya diutusnya Rasulullah, inna arsalna ilaikum rasulan syahida, ini dalam surah Al-Muzammil, ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami utus kepadamu seorang rasul sebagai saksi. Ya. Kenapa dia jadi sebagai saksi? Nanti di hadapan Allah dia sudah menjelaskan semua aturan-aturan yang akan membawa manusia ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah. Surga ini jalannya, neraka ya ini jalannya. Sekarang pilih yang mana? Karena kita manusia punya pilihan. Pilih surga, ya silahkan pakai jalan ini. Pilih neraka berarti garisnya seperti ini. Ya. Jadi kita diberikan iradah oleh Allah. Ya, kita diberikan pilihan. Jadi kita ngerti. Dengan ilmu itu kita baru bisa memilihnya. Jadi kalau nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, ya sudah sama dengan binatang manusia ini. Ya. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Araf itu, balhum adall ulaika kal an'ami balhum adall. Kalau manusia ini tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan mata dan hatinya untuk kebaikan, untuk cari ilmu, mereka lebih sesat daripada binatang. Ya, lebih buruk daripada itu, kata Allah. Makanya diutus Rasul supaya mereka jalannya yang benar. Makanya di akhir Nabi kita di Hajjil Wada' itu adalah apa ucapan beliau yang terakhir? Ya, apakah ada sesuatu yang belum saya sampaikan? Nah, di sini kalimat ini adalah kalau orang yang ilmunya luar biasa memahami kalimat itu, dia akan berpikir, wah ini kalimat sudah terakhir. Ya, apakah ada sesuatu yang belum saya sampaikan? Berarti itu ada tanda bahwasanya Nabi akan sudah tidak ada lagi. Makanya para sahabat waktu itu nangis semua gitu. Kata sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menasihati, fal yuballighu syahidil ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang, para sahabat semuanya ini, ilmu sudah sampai, Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah, semuanya sudah jelas, dari sisi pengetahuan sudah jelas, ya, sampaikan kepada orang yang tidak hadir, maksudnya generasi berikutnya disampaikan, ya, generasi emas, ya, di zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, itu zamannya emasnya Islam, ya. Datang ketika Umar sudah meninggal, ya, masuk subhat dari siapa yang namanya membunuh Umar bin Khattab, ya, Abu Lulu al-Majusi, ya, yang menusuk Umar, maka kekuatan Islam sudah mulai roboh. Maju Utsman karena dia orang kaya, mulailah isu di situ. Orang-orang Syiah sudah maju, orang-orang Khawarij sudah mulai berani berpolitik. Nah, udah mulai politiknya di situ berkembang, ya. Di situ. Nah, itu juga sudah dijelaskan oleh Rasul dan itu sudah digambarkan, ya. Nah, itu kalau kita tarik, ya, sejarah kita dalam Islam. Maka di sini juga, ya, kita bahas fikih. Itu nanti berbagai macam model, ya. Nanti ada yang belajar Bulughul Maram, ada pendapatnya Imam Abu Hanifah, ada pendapatnya Imam Hambali, ya. Dan mereka sesuai dengan dalil-dalil mereka, ya. Yang benar yang mana? Yang benar itu ketika Anda mengamalkan sesuai dalil, ya. Jangan cuma punya ilmu, dengar semua pendapat tapi nggak dijalankan. Ini yang repot, gitu, ya. Nah, sekarang insyaallah kita di kitab Al-Wajiz, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mendengarkan sholat tatawwu', sholat sunnah, ya. Ada yang hafal, ya, bareng-bareng sholat
sunnah ada 12 ya, kita ambil dari hadis Aisyah. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, terus 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu 12 ya. Gitu. Sekarang kita coba ma jaa fi qiraatin nabi fi ba'di hadhihi shalawat. Apa saja sih yang harus dibaca ketika dalam sholat itu ya, dalam sholat tatawwu', apa saja yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah harus baca surat Al-Baqarah? Apakah baca surat Al-Imran sampai habis ya? Kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni'mati suratani yaqra'u bihima fi rak'atain qabla al-fajr. Sungguh nikmat 2 surat ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika salat sunnah fajar ya, salat sunnah sebelum salat subuh. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini 2 surat yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika salat sunnah. Ya, itu. Jadi usahakan dengan nanti baca, usahakan hafal surat Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, nanti bolak-balik sampai baca kayak 1 juz ya. Karena ayatnya sama di situ ya. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Itu. Surat 2 surat ini. Ada hadis Abu Hurairah juga mengatakan, qara'a fi rak'atil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 2 rakaat sebelum subuh, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ya, seperti hadisnya Aisyah, hadis Abu Hurairah juga sama ya. An Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ya, berarti ponaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajr al-ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 2 rakaat sebelum subuh, itu dia mendengar Rasulullah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim. Ini ada di akhir surat juz 1 ya. Akhir surat juz 1 lembar terakhir tuh nih ayatnya ada. Ya, itu yang dibaca. Ini dalil dari Ibnu Abbas. Dalil Ibnu Mas'ud, ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa menghitung apa yang dibaca oleh, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca saat 2 rakaat ba'dal maghrib wa fi raka'atain qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang paling diingat oleh Ibnu Mas'ud adalah qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. 2 surat ini usahakan benar-benar lancar ya, 2 surat ini. Ngerti ya apa yang dibaca oleh Rasulullah ya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya. Baca yang lain salah enggak salah ya. Bid'ah enggak bid'ah ya. Bahkan kalau orang-orang yang di hafal Quran itu harus murojaahnya waktu sholat sunnah ya. Nunggu maghrib, mungkin nunggu ustadznya lama datang sampai 1 jam, sholat sunnah sampai 30 menit ya boleh itu baca hafalannya ya. Ini bagi yang memang yang mengerjakan sunnah ya. Kemudian al-witru, kita masuk ke sholat sunnah witir. Ini yang menjadi juga yang perlu kita ketahui. Hukmuhu wa fadluhu, hukum dan keutamaannya. Al-witru sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Saya ulangi lagi, hukum sholat witir adalah sunnah muakkadah. Hatta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghiba fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya dan mencintai salat witir ini. An Abi Hurairah, dalilnya adalah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sungguhnya Allah itu witir, tunggal, satu ya. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya witir ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, innal witra laisa bihatmin ya. Witir itu bukanlah sesuatu yang istilahnya hatam ya. Tahu hatam enggak? Penutup ya. Maksudnya kadang orang mengartikannya penutup sholat, setelah itu nggak boleh sholat lagi ya. Setelah itu tidak boleh sholat lagi. Ini tidak seperti
Ali mengatakan, wala ka salatikum al-maktubah, tidak juga seperti salat wajib, ya. Walakin Rasulullah sallam awtara thumma qala ya ahlal Quran. Nabi kita mengatakan Nabi kita salat witir, kemudian dia mengatakan ya ahlal Quran, wahai para ahlul Quran, autiru, witirlah kalian, salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu witir dan mencintai yang witir, ya. Kapan waktunya? Ini waktunya sekarang. Ya juzul witru min ba'di salatil isya ila tulu'il fajri. Boleh salat witir setelah salat isya sampai waktu subuh, ya. Sampai datang waktu subuh itu waktu salat witir, ya. Tapi jangan jenengan habis isya witir terus sampai enggak tidur-tidur, ini salah. Ya, waktunya itu di antara itu boleh dilakukan. Mau jam 10, jam 11, ya. Wa huwa fi thulutsil akhir minal lail afdal. Tapi sepertiga akhir itu lebih sepertiga akhir itu ya hampir mau ke subuh. Dari Aisyah, beliau berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah min awalil lail. Setiap malam sungguh Nabi itu Rasulullah itu witir. Min awalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witru ila sahar, ya. Kadang beliau itu salat witir di awal waktu, kadang di tengahnya, kadang habis, ya, sampai waktu sahur itu datang beliau witir, ya, gitu. Dan dianjurkan ta'jilul wit ilal lail liman khasya an la yastagid akhiru. Dianjurkan bagi siapa saja untuk mengawalkan witir itu jika dia takut tidak bangun nanti di waktu malam, sepertiga malam atau sampai sahur, ya. Dianjurkan dia untuk witir, ya, setelah isya. Seperti yang dianjurkan bagi orang yang mengakhirkan, ya, karena dia berprasangka bahwasanya dia pasti bangun karena mungkin terbiasa, ya, jam segitu tuh mesti bangun. Itu boleh, ya, mau awal mau akhir juga boleh. Ini dalilnya Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, mata tutir, ya, kapan kamu witir? Qala utiru qabla an anam, saya witir sebelum saya tidur. Ini perkataan Abu Bakar. Faqala li Umar, ya, Nabi kita berkata kepada Umar, mata tutir, kapan kamu witir? Qala anamu tsumma utir, saya tidur kemudian saya witir. Qala faqala li Abi Bakr, akhadta bil hazmi aw bil wathiqa? Wa qala li Umar, akhadta bil quwwah. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ya, kamu telah mengambil sesuatu yang membuat kamu tidak memberatkan dirimu sendiri, ya, karena Abu Bakar selalu witir setelah sholat isya sebelum dia tidur. Tapi kalau Umar itu memang dia biasanya bangun, karena Umar itu luar biasa, ya, dalam sisi sholat tahajudnya. Itu waktu sholat witir. Berapa kali kita rakaatnya? Nah, itu juga kita harus ketahui. Aqallul witru raka'atun, yang paling sedikit adalah satu, ya, paling sedikit itu satu. Paling banyak ya silakan, yang penting ganjil, ya. Dari Umar bahwasanya Rasul berkata, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua, ya, sholat malam. Ini nanti dikaitkan dengan tarjihnya Muhammadiyah yang sholat tarawih 4 rakaat, kan? Itu juga ada ilmunya, ya. Kita tidak sembarang, itu bid'ah, itu yang jalanin dan sebagainya, ya. Jangan langsung mengomong langsung bid'ah, itu jangan. Tapi kita telusuri dulu maksudnya apa, hadisnya seperti apa, alurnya seperti apa, ya. Ini dalil yang pertama adalah sholat malam itu dua kata. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha, kalau salah seorang di antara kalian takut, ya, salat rak'atan wahidan tutiru lahu ma qad shalla, ya, boleh dia salat 1 rakaat,
ya kalau nanti datang waktu subuh, ya boleh dia sholat satu rakaat saja, ya. Wa yajuzu ayyutira thalathan aw khams aw sab'in aw tis. Boleh dia 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat sampai 9 rakaat. Boleh. Ya, karena dalilnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kebanyakan masalah pribadi Rasulullah SAW dibawakan oleh Aisyah. Karena beliau sendiri yang melihat Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jadi kalau hadisnya Aisyah itu rata-rata hadisnya sahih, ya, karena beliau sendiri yang melihat Rasulullah SAW dan bahkan sampai 24 jam, ya, sampai mandi barangnya Rasulullah SAW juga Aisyah tahu, ya. Itu masalah witir, ya, tidak masalah, ya, tidak ada masalah witir. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah kunut, ya. Kita coba. Anil Hasan ibn Ali, dari Hasan ibn Ali, berarti ini cucunya Rasulullah SAW. Qala 'allamani Rasulullah, Nabi mengajarkan aku beberapa kalimat. Aquluhunna fil witri, saya ucapkan nanti di waktu witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innaka la tahdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, ini adalah doa witir, doa kunut, ya, doa kunut. Was sunnatu fi hadzal qunut ay yakuna qabla ar-ruku'. Sunnah itu baca kunut itu ketika witir, ya, ketika witir. Kapan dia disunnahkan? Ayyakunu qabla ruku', ya, sebelum ruku'. Misalkan selesai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung kunut, ya, Allahumma hdini fi man hadait, ya, paling sunnah. Li hadis Abi Ka'ab, ya, karena yang dibawakan oleh Sa'ad ibn Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Beliau kunut pas witir itu sebelum ruku'. Wala yushra'ul kunutu fil faridah. Tidak disunnahkan kunut di salat fardu illa fin nazilah, kecuali fin nazilah, salat nazilah, ya. Wala yakhussu bi salatu duna salatin, ya. Tidak ada kekhususan setiap salat yang wajib itu terhadap salat yang lain, ya. Jadi, ya, kunut ini hanya dianjurkan ketika pas witir. Wa ja'lu ba'da ruku', dan dijadikan setelah ruku' juga boleh. Ya, hadisnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yad'u ala ahadin, kalau di saat salat nazilah, ya, salat nazilah, doa nazilah, ala ahadin, beliau ingin mendoakan seseorang, ya, au yad'u li ahadin, atau dia mendoakan seseorang, maka beliau kunut setelah ruku', ya, beliau kunut setelah ruku'. Amma kunutu fil fajri abadan bid'atun. Adapun kunut waktu salat subuh abadan bid'ah, ya, maksudnya dia kunut selamanya. Nih, kalimatnya bagus di sini, ya. Jadi kalau nggak paham kalimat ini maka akan diterjemahkan salat kunut pada waktu sholat selamanya bid'ah, ya, kalau nggak tahu kalimat ini, ya, karena abadan fa bid'atun di sini adalah sholat kunut pada waktu subuh, ya, selamanya, ya, dilakukan selamanya itu bid'ah. Tapi kalau kadang saat waktu dibutuhkan maka itu boleh saja, karena ada hadis yang menjelaskan juga, ya. Kama saraha bidzalika ashabu Rasul an Abi Malik al-Ashja'i. Ini hadis yang menentang langsung kunut setiap hari, ya. Kata Sa'ad ibn Tariq, qala qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah, kamu telah salat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman dan Ali, hahuna bil Kufah. Mereka di waktu di Kufah
beliau ini bapaknya si Sa'ad bin Tariq ini seorang sahabat, ya. Seperti selama hidupnya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya. Kemudian nahwa min khamsina sinin, hampir 50 tahun, ya. Fakanu yaknutuna fil fajar, apakah mereka kunut di waktu fajar? Kata sahabat tersebut, bapaknya Sa'ad bin Tariq, ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun, itu adalah perkara yang baru, ya. Maksudnya dibuat-buat oleh orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini dalil bantahan, ya. Dalil bahwasanya melakukan kunut setiap saat, bahkan menjadikannya itu wajib, rukun. Nah, ini yang tidak benar. Ini masalah di sini. Wa minal muhal anna Rasul kana fi kulli ghadatin ba'da al-i'tidal min ar-ruku' yaqul Allahumma hdini fi man hadait. Sama, ya. Nah, itu masalah kunut, jadi jelas di ada kitab Al-Wajiz ini, ya, tidak menerangkan bahwasanya kunut itu adalah apa, dikerjakan setiap saat, setiap subuh, ya, itu adalah sebuah kebid'ahan. Tapi kalau nanti sebulan sekali atau kapan-kapan sekali itu boleh, ya, tidak dibid'ahkan. Tapi kalau setiap hari, apalagi sholat fardu, itu tidak ada dasarnya sama sekali, kecuali finna nazilah, doa nazilah, ya. Ketika ada bencana, ada gempa, terus ada permusuhan, kita doa apa, doa nazilah namanya, minta pertolongan kepada Allah, maka itu boleh, ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba senang kunut sampai sholat 5 waktu kunut, ya, ini nggak benar, ya. Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ada yang ditanyakan masalah witir, tentang witir dan kunut, ya. Jadi usahakan tidak ada masalah lagi masalah kunut, ya. Jadi saling memahami, ya. Jadi jenengan sholat satu rakaat boleh, 3 rakaat boleh, yang penting jadi 2 rakaatnya bukan. 2 rakaatnya bukan. Yang namanya witir itu harus jadi 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Kalau jenengan 3 rakaat berarti nggak usah tahiyat di rakaat kedua, langsung, ya. Tidak ada tahiyat kecuali tahiyat terakhir, ya. Sholat itu yang menjadi loro siji. Kemarin puasa kemarin. Masih banyak. Yang lagu tiga langsung salam. Nah, yo ono kasih 21, Pak. 21. 21 ono bagus. Jangan berarti mikirnya yang siji. Jadi ada 1. Berarti kan 4 21. Sing 2 apa? 2 21. Terawih iki. Terawih. Terawih 10 rakaat. 10. Kalau ya? Karena dalam hadis yang lain Ini biasanya